Oke. Jadi seperti itu, Be. Itu yang pertama dulu. Hal yang tidak ada. Terus lockdown apa dan sebagainya itu termasuk dusta yang ditutupi oleh dusta sampai akhirnya penyebaran vaksin ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara, oke lah kalau kita memang mengarahkan pandemi, misal pandemi wabah ya, yang seperti yang terjadi pada pandemi flu pada unggas misal Be, yang terinfeksinya malam, hitungan jam pada matinya itu massal, bukan 1, 2, ya massal itu namanya ya berpuluh orang lah begitu, berpuluh unggas lah dalam dalam waktu yang sangat cepat, ya. Kalau kita berbicara mengenai pandemi flu burung, flu pada unggas terjadi pada manusia, Be, maka apa yang seharusnya tenaga medis lakukan? Sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan, Be. Kalau dalam hal kita mengejar waktu dalam 6 jam, sementara orang berada di luar akses dari rumah sakit, puskesmas, klinik dan sebagainya. Mereka ada misal di pasar, di mana, ya? Kalau terinfeksi itu hitungan jam, 6 jam mati. Apa kira-kira yang dokter bisa lakukan dalam hal itu? Kedaruratan yang sangat-sangat darurat, Be. 6 jam. Apa yang bisa kita lakukan dalam hal itu? Kalau kita berbicara itu. Tidak ada dokter bisa lakukan, Be. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa dokter berperan dalam penata laksanaan kegawat daruratan, berarti kami dokter-dokter ini harus standby di rumah masing-masing dong. Dengan alat resusitasi, dengan alat untuk CPR dan sebagainya untuk penanganan gawat darurat napas dan jantung. Itu yang kami berarti kami harus standby di masing-masing rumah dong. Kalau itu yang diinginkan supaya medis, tenaga kerja kesehatan itu, tenaga medis itu berpartisipasi dalam hal ini. Karena kalau tidak seperti itu, Be, maka yang harus disiapkan itu ya hanya penguburan massal, Be. Siap. Kita lakukan, Be. Ada yang bisa kita lakukan. Oke, maka dari mana muncul itu ide bahwa orang divaksin? La ilaha illallah. Namanya orang penata laksanaan kedaruratan. Ya, orang bilang, tunggu dulu Pak, jangan mati dulu, mau dibikinkan vaksin dulu Pak. Jangan sesak napas dulu, jangan kejang-kejang dulu Pak. Saturasinya jangan turun dulu, mau dibikinkan vaksin ini, ya? Logikanya di mana, Be? Vaksin menjadi protokol penata laksanaan kedaruratan begitu. Mana itu dasarnya itu? Kalau kita memang mengarahkan bahwa ini menjadi solusi dari pandemi ini. Kalau kita bicara pandemi berarti bicara gawat darurat, Be. Kita hitungannya hitungan waktu ini, ngejar waktu. Bagaimana supaya tidak banyak korban jiwa yang berjatuhan dalam waktu yang sangat singkat, Be. Betul. Nah, terus dari mana ini vaksin? Jangankan vaksin, Be, yang notabene kalau kita bayangannya vaksin itu kan makhluk hidup, Be. Makhluk hidup itu, ya. Makhluk yang mati saja. Seperti ini, saya obat ya. Obat ini kan obat itu makanan atau minuman, Be. Kalau ini obat dalam bentuk makanan yang levelnya ini Nutraceutical Well Series FKC International Syariah. Nah ini, Be, untuk dibuat saja ini, Be, butuh waktu bertahun-tahun loh. Ini makhluk mati ini. Butuh waktu bertahun-tahun untuk masuk di Indonesia, memiliki izin BPOM ini luar biasa lama, Be, berbelat-belit. Nah logikanya ini yang datang ini, yang disebut vaksin itu kan makhluk hidup, Be. Kalau memang disebut vaksin berarti makhluk hidup. Loh kok bisa makhluk hidup yang mau dibikin kok instan begitu? Simsalabim langsung jadi. Dalam waktu yang sebentar. Langsung jadi sebentar sekali tuh, kok bikin vaksin kok enak banget itu. Kemudian masuk lagi di Indonesia kok bisa nyelonong boy begitu. BPOM ada apa? Kok bisa izinkan yang seperti ini loh? Jangankan dibilang manusia, Be, mencit saja tikus putih itu ada hak asasi untuk diuji cobakan loh, Be. Ada hak hewan untuk tidak dijadikan uji coba secara serampangan. Ini manusia loh. Manusia loh yang mau dicus-cus saja enak banget itu. Kok masuk begitu langsung cus kiri kanan. Darurat. Saya lihat di kemasan ada yang sharekan kemasan daripada si vaksin itu.
Di situ dilihat di situ izin BPOM keluar dikarenakan indikasi darurat apa? Karena darurat. Loh, kok darurat, Be? Sejak kapan vaksin menjadi kedaruratan ya, protokol kedaruratan. Artinya itu kalau ada izin darurat di situ mengatakan bahwa darurat berarti ini dihalalkan tanpa diuji coba terlebih dahulu. Iya. Artinya kita yang jadi uji coba, Be. Siap. Jadi saya mau nanya lagi nih, Dok. Ya. Jadi menurut dokter, karena COVID ini mungkin penyakit biasa yang nggak bahaya, yang nggak perlu vaksin. Sebenarnya, Be, gejala-gejala ya, gejala dan tanda yang pasien keluhkan selama ini itu adalah gejala yang sama. Gejala yang sama dengan penyakit pada manusia yang berjudul ISPA et causa virus. Iya. Infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh infeksi virus. Iya. Sama persis, B. Baik dari gejalanya maupun tanda yang ada. Oke, berarti kan memang nggak perlu vaksin, kan gitu? Ya, saya banyak terapi ISPA et causa virus itu melalui handphone aja, B. Bed rest total, kemudian konsumsi kalau kita di sini kasum baugi, kasum baturate, kemudian apa-apa dan sebagainya. Oke. Oke. Dan ini luar biasa. Iya, banyak. Self-limiting disease, sembuh dengan sendirinya, Be. Siap. Jadi saya mau ngomongnya begini tadi nih, Dok, biar nggak putus. COVID-nya nggak bahaya, vaksinnya seperti dipaksakan. Menurut dokter sendiri ini ada apa sih sebenarnya, Dok? COVID ini kalau memang disebut ganti nama, ya, ISPA et causa virus ganti nama COVID, ya enggak masalah. Saya tidak peduli apapun namanya. Yang jelasnya, COVID itu tidak pernah ada dalam sisi medis, B. Makanya saya tidak pernah mempergunakan istilah itu untuk sementara, ya, karena memang tidak ada deklarasinya itu bahwa ISPA et causa virus dirubah nama menjadi COVID. Jadi saya tidak akan mempergunakan itu, B. Jadi yang saya pergunakan itu adalah ISPA et causa virus. Ya jelas tidak akan berbahaya. Kenapa? Karena ini sejalan dengan imunitas tubuh akan sembuh dengan sendirinya. Semakin bagus imunitas tubuh seseorang, semakin cepat pulihnya. Oke, guys, ini kesimpulannya luar biasa. Berarti memang COVID itu yang disebut COVID kalau beliau tidak ada ISPA, ya? Ya, tidak ada COVID itu. Yang ada ISPA et causa virus yang sama persis dengan gejala dan tanda. Ya. Jadi itu penyakit yang udah biasa, udah ada dari dulu dan nggak perlu vaksin. Jauh sebelum saya lahir. Nah, jadi kita perlu persatuan rakyat di sini. Kita akan mencoba kalau kita di media sosial nggak didengar, Dok. Kita ini di media sosial nggak didengar. Ini sebelum saya mau nutup, Dok, saya mau nanya, dokter siap nggak kira-kira dibilang orang gila, dokter? Dari dulu disebut orgil. Iya. ODGJ sekarang, nanti orang gilanya marah, Dok. Iya, ODGJ orang dengan jangan jiwa. Iya. Jadi berarti udah siap ini, Dok, ya? Apakah nggak pernah ada minta maaf ini dalam tanda kutip ancaman gitu, Dok? Saya tidak tahu apakah bernama ancaman, ya. Yang jelasnya kemarin itu lewat Baipon, Ketua ID Cabang Nrekang itu menyampaikan bahwa begini, Dok, berhentilah itu, ya, berhenti, sudahlah, dia bilang begitu, ya, berhenti itu. Kemudian saya bilang karena saya tidak mau ada anggota saya yang dipidana, ya, diproses hukum lah, apalah begitu, ya, ditangkaplah istilahnya. Tapi iya, dokter siap, ya. Terus saya bilang bahwa justru saya tidak mau berhubungan dengan hukum. Saya tidak mau dipenjara, saya takut dipenjara. Makanya saya takut berbohong, Dok. Saya takut menyembunyikan ilmu pengetahuan. Untuk itulah makanya saya karena saya tidak mau tersandung dengan hukum. Saya tidak mau dipidana. Siap, begitu. Siap. Alhamdulillah pemirsa gue yang ini minta maaf, gue jelas nggak mungkin nyampein ini di YouTube, nggak mungkin, ya, jadi di IG doang, sama akan gue upload di www.babe-mpr.com, ya, itu website resminya MPR, Dok, ya, dan insya Allah kami mengajak semua rakyat, ya, agar makin didengar kita ini, kita akan segera menggugat segala bentuk kebijakan yang kami rasa, sekali lagi, ya, kami rasa
ini layak untuk digugat. Kami juga warga yang kepingin, seperti kata dokter tadi, kita adalah warga yang kepingin hukum itu berlaku adil. Hukum berlaku sebenar-benarnya. Kalau kami salah, silakan hukum kami. Kalau ada yang salah dari kalian, diperbaiki wahai pejabat. Karena rakyat pun layak untuk hidup yang bahagia. Yang dihukum itu yang berdosa, Be. Yang berdosa itu yang menyembunyikan kebenaran, Be. Itu yang dikasih sanksi itu, diberikan peringatan, Be. Orang yang bersalah itu ditoleransi, namanya juga manusia. Kalau yang berdosa itu yang tidak ditoleransi. Berbohong itu. Jangan ditoleransi itu yang dikasih hukuman itu. Ya, ini mudah-mudahan Dok. Kami harap karena di tengah keadaan yang seperti ini kita melihat banyak sekali kan kalau dihukum itu dalam tanda kutip ya, saya tidak berani menyalahkan langsung, dalam tanda kutip ketidakadilan itu kita lihat gitu. Tapi saya yakin kalau rakyat ini bersatu, maka keadilan itu akan kita dapatkan. Nggak peduli sebesar apa kekuasaan jabatan, tapi kalau rakyat hidup dengan persatuan, maka kita akan hidup dengan keadilan. Dr. Adian Adil, mudah-mudahan dokter umur panjang, sehat afiat. Saya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Izinkan saya upload ini nanti ada di beberapa platform. Yang pasti nggak bisa di YouTube. Amin, Dok. Tetap kita keep kontak ya, Dok. Insyaallah, Dok. Lanjut, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.